Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto. Kali ini kita akan membahas tentang tips lainnya bagi kamu yang mau memulai gaya hidup minimalis. Mungkin sahabat minimalis sudah sangat familiar dengan gaya hidup satu ini. Sayangnya masih banyak orang yang keliru dengan konsepnya. Gaya hidup minimalis bukan berbicara tentang menggunakan lebih sedikit uang atau menghindari pemborosan, melainkan pengurangan harta benda dan kewajiban seseorang demi menjalani hidup yang lebih sederhana dan fleksibel. Biasanya mereka yang menganut kehidupan minimalis cenderung lebih selektif dalam hal menyimpan barang. Lantas apa saja langkah-langkah yang tepat untuk menerapkan gaya hidup minimalis? Yang pertama, singkirkan barang-barang yang tidak diperlukan. Sebagai permulaan, coba lihat seisi rumah dan perhatikan apa saja barang-barang yang fungsinya kurang diperlukan. Karena gaya hidup minimalis fokus pada pengurangan waktu untuk pemeliharaan barang dan pengaturan harta. Singkirkan hal-hal yang keberadaannya tidak mendatangkan manfaat untuk kehidupan. Kalau kamu merasa ragu, coba tanyakan kepada diri sendiri, kapan terakhir kali kamu menggunakan barang tersebut dan apakah kamu ada rencana untuk menggunakannya lagi dalam waktu dekat. Selanjutnya, ubah barang-barang tadi menjadi penghasilan dengan cara menjualnya atau bisa kamu donasikan. Terlebih lagi, kalau barang yang disingkirkan didominasi oleh pakaian yang datang dari lemarimu. Sekarang ini, banyak sekali yang tertarik membeli pakaian-pakaian bekas layak pakai atau yang biasa disebut dengan pre-love. Optimalkan fasilitas e-commerce untuk mendapatkan pundi-pundi uang dan barang yang disingkirkan. Kedua, prioritaskan pengalaman, bukan harta benda. Tanamkan pemikiran bahwa harta benda yang dimiliki hanyalah sumber kegembiraan yang bersifat sementara. Jadi cobalah untuk tidak terlalu terikat dengan apa yang kamu miliki. Pada akhirnya, keberadaan akan satu barang di waktu mendatang perlu digantikan dengan yang baru atau bahkan sepenuhnya disingkirkan karena satu dan lain hal. Alih-alih merasa terikat dengan harta benda, jadikan pengalaman sebagai prioritasmu. Gunakan sumber daya yang dimiliki, baik itu waktu ataupun uang, untuk menikmati hidup yang lebih baik, karena sejatinya yang membuat kita bahagia bukanlah materi secara fisik, melainkan pengalaman yang dibawanya. Seorang profesor psikologi di Cornell University, Dr. Thomas Gilovich, melakukan sebuah penelitian selama 20 tahun. Dia menemukan bahwa kebahagiaan seseorang yang tidak berasal dari aktivitas membeli barang-barang yang diinginkan. Sebaliknya, rasa bahagia adalah hasil dari pengalaman yang pernah dilalui. Memprioritaskan pengalaman daripada harta benda membawa manfaat yang baik untuk pikiran, kesehatan, gaya hidup, kondisi keuangan, dan masih banyak lagi. Kalau kamu ingin mulai menjalani kehidupan minimalis, bawa selalu mindset ini kemanapun kamu berada. Ketiga, bijak saat berbelanja. Cara ini mungkin menyebabkan gaya hidup minimalis dan frugal living saling tumpang tindih satu sama lain. Tetapi yang membedakan keduanya adalah tujuan dalam penerapannya. Kalau seseorang yang frugal memiliki tujuan untuk menghemat uang, penganut gaya hidup minimalis bertujuan untuk menghindari tumpukan barang di rumah. Sebelum membeli barang, pastikan bahwa kamu benar-benar membutuhkan fungsi dari barang tersebut. Misalnya kamu membeli karena belum ada barang serupa di rumah dan kamu memang butuh untuk membantu kegiatan sehari-hari. Hindari pembelian barang dengan fungsi yang sama. Atau kamu bisa siasati dengan metode one in, one out. Satu masuk, satu keluar. Pastikan ada satu barang yang disingkirkan setiap pembelian satu barang yang serupa. Biasanya metode ini sering digunakan untuk jenis barang yang dimiliki dalam jumlah banyak, seperti baju dan sepatu. Lain halnya kalau kamu sedang berpergian atau liburan dan enggan membawa terlalu banyak barang. Boleh saja kamu membeli barang yang dibutuhkan sesampainya di tujuan, dengan catatan tidak untuk dibawa pulang dan disimpan di rumah. Jadi pastikan membeli secukupnya agar tidak ada yang tersisa. Keempat, beli kualitas, bukan kuantitas. Alih-alih membeli banyak barang, belilah satu barang dengan kualitas terbaik agar manfaatnya bisa dirasakan dalam jangka waktu yang panjang. Dengan membeli barang yang tahan lama, kamu tidak perlu berbelanja terlalu sering untuk mengganti barang-barang yang sudah usang atau rusak. Jadi rumah kamu tidak dipenuhi oleh tumpukan barang. Kalau kamu berpikir barang yang kualitasnya bagus menghasilkan banyak barang karena harganya mahal, coba lihat dari perspektif lain. Bukankah membeli barang murah secara terus-terusan
mengeluarkan lebih banyak uang. Bagaimanapun, membeli barang yang berkualitas akan terbilang lebih efisien karena jauh lebih awet dan bisa digunakan dalam jangka panjang. Itulah tadi tips gaya hidup minimalis yang bisa langsung diterapkan. Selain menghabiskan lebih sedikit waktu untuk pemeliharaan barang, menjalani kehidupan minimalis juga seringkali berpapasan dengan aktivitas yang menghindari pemborosan. Kalau kamu rasa ini cocok dengan karakteristik kamu, silakan coba tips yang sudah dijelaskan tadi. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.